kesabaranmu belum selesai. Bangkitlah, bangkitlah, karena Sang Pencipta masih menghendaki hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rona Kehidupan. Selamat datang di Rona Kehidupan, channel tempat kita berbagi cerita, inspirasi dan pelajaran berharga dari setiap roda kehidupan. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kiranya untuk membantu subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dan inspirasi terbaru dari kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bayangkan, kamu adalah seorang suami yang pernah memberikan segalanya untuk istrimu. Rumah mewah, mobil mahal, hidup yang nyaman. Tapi ketika kamu jatuh sakit, ketika kamu kehilangan segalanya, orang yang paling kamu cintai justru pergi meninggalkanmu. Lebih menyakitkan lagi, dia menikah dengan pria lain. Namun tak ada yang tahu bahwa di sebuah malam sunyi, seorang pria yang terbaring sakit di rumah sederhana itu akan didatangi sosok misterius berjubah putih. Dan pertemuan itu mengubah seluruh hidupnya. Inilah kisah Nurdin dan Lastri. Kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan penyesalan yang datang terlambat. Nah, pemirsa, cerita ini akan dibuka di sebuah kota kecil yang ramai dengan aktivitas bisnis. Hidup seorang pria bernama Nurdin. Nurdin bukan orang biasa. Ia adalah pemilik perusahaan konstruksi besar yang proyeknya tersebar di berbagai kota. Rumahnya besar, garasinya penuh mobil mewah. Namun dari semua hal yang ia miliki, ada satu yang paling ia banggakan. Istrinya. Namanya Lastri. Lastri dikenal sebagai wanita yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, wajahnya lembut dan selalu tampil elegan. Nurdin sangat mencintainya. Setiap kali Lastri menginginkan sesuatu, Nurdin selalu berusaha memberikannya. Tas mahal, perhiasan, liburan ke luar negeri. Semua diberikan tanpa ragu. Bagi Nurdin, melihat istrinya tersenyum adalah kebahagiaan terbesar. Namun di balik semua itu, ada satu hal tentang Lastri yang tidak pernah benar-benar disadari Nurdin. Lastri sangat mencintai kehidupan mewah. Ia menikmati pesta-pesta elit yang sering Nurdin hadiri bersama para pengusaha besar. Lampu kristal berkilau, gaun-gaun mahal, restoran bintang 5, liburan ke luar negeri. Semua itu membuat Lastri merasa hidupnya sempurna. Suatu malam setelah sebuah pesta bisnis besar, Lastri berdiri di balkon rumah mereka. Lampu-lampu kota terlihat berkilauan dari kejauhan. Ia menatap pemandangan itu lama, lalu berkata pelan, Hidup seperti ini tuh indah sekali yo mas. Nurdin tersenyum. Lastri lalu berkata setengah canda, Aku nggak bisa membayangkan mas, kalau suatu hari kita hidup sederhana. Nurdin hanya tertawa kecil. Baginya itu hanya candaan ringan. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, kata-kata itu akan menjadi kenyataan yang sangat menyakitkan. Karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hari-hari pun berlalu. Namun suatu hari, Nurdin mulai sering merasa lelah. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan karena pekerjaan. Namun, suatu pagi, tubuhnya tiba-tiba lemas. Ia jatuh pingsan di kantornya. Setelah diperiksa dokter, kabar buruk itu datang. Nurdin terkena penyakit serius yang membuat tubuhnya melemah. Dokter mengatakan ia harus beristirahat total dalam waktu lama. Bagi seorang pengusaha, itu adalah pukulan besar. Tanpa Nurdin memimpin, bisnisnya mulai goyah. Proyek terbengkalai, investor mundur, utang menumpuk. Satu persatu karyawan terbaiknya mulai pergi. Perusahaan yang dulu begitu besar perlahan runtuh. Dalam waktu 1 tahun, semuanya hancur. Rumah mewah dijual,
Mobil-mobil dilepas. Suatu sore, Nurdin berdiri di garasi yang kini kosong. Mobil terakhirnya baru saja dibawa pembeli. Ia hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, Nurdin dan Lastri pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Rumah sederhana yang sangat jauh dari kehidupan mereka sebelumnya. Dan sejak saat itu, sesuatu di hati Lastri mulai berubah. Awalnya Lastri masih terlihat sabar. Ia merawat Nurdin yang kini lebih banyak bertebaring di tempat tidur. Namun waktu terus berjalan. Hari demi hari, bulan demi bulan, Lastri mulai merasa hidupnya terjebak. Teman-temannya masih hidup mewah. Mereka sering memposting foto liburan, pesta, dan barang-barang mahal. Sementara ia harus merawat suami sakit di rumah kecil yang sepi. Ia sering menatap layar ponselnya lama. Matanya terlihat kosong. Suatu malam, Lastri duduk di samping tempat tidur Nurdin. Namun tatapannya berbeda. Dingin. Ia berkata pelan, Mas, aku capek. Aku lelah hidup begini. Nurdin terdiam. Lastri melanjutkan dengan suara bergetar. Aku ini masih muda, cantik. Aku butuh masa depan dan hidupku masih panjang, Mas. Kata-kata itu menusuk hati Nurdin. Beberapa minggu kemudian, Lastri pergi. Dan tak lama setelah itu, Nurdin mendengar kabar yang menghancurkan hatinya. Lastri menikah dengan pria kaya lain. Kini, Nurdin benar-benar sendirian. Rumah kecil itu terasa sunyi. Tak ada lagi suara Lastri, tak ada lagi tawa. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin mengguncang jendela rumah. Nurdin terbaring lemah. Matanya menatap langit-langit. Dengan suara lirih, ia berbisik. Ya Tuhan, apakah hidupku telah selesai? Apakah seperti ini kehidupan yang Engkau rencanakan untukku? Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Padahal Nurdin yakin pintu itu terkunci. Langkah kaki terdengar pelan di ruang tamu. Jantung Nurdin berdegup kencang. Kemudian, di depan pintu kamar, muncul sosok berjubah putih. Sosok itu berdiri tenang. Jubah putihnya tampak bersinar di tengah gelapnya malam. Anehnya, Nurdin tidak merasa takut. Justru, ia merasakan ketenangan. Siapa kamu? Tanya Nurdin. Sosok itu berkata dengan suara lembut. Orang yang meninggalkanmu saat kamu lemah, tidak pantas bersamamu saat kamu kuat. Kesabaranmu belum selesai. Bangkitlah. Bangkitlah. Karena Sang Pencipta masih menghendaki hidupmu. Lampu tiba-tiba berkedip. Dan ketika Nurdin membuka mata, sosok itu telah hilang. Beberapa bulan setelah malam aneh itu, sesuatu mulai berubah dalam hidup Nurdin. Awalnya, perubahan itu sangat kecil. Tubuhnya yang dulu lemah, perlahan mulai terasa lebih kuat. Ia tidak lagi terus-menerus terbaring di tempat tidur. Pagi hari ia mulai bisa duduk di kursi dekat jendela rumah kecilnya. Sinar matahari hangat masuk melalui tirai tipis. Udara pagi terasa segar. Sudah lama sekali Nurdin tidak merasakan ketenangan seperti itu. Ia menarik napas panjang, seolah hidupnya diberi kesempatan kedua. Hari demi hari, kondisinya terus membaik. Nurdin mulai berjalan perlahan di halaman rumah. Langkahnya masih pelan, namun setiap langkah membuatnya semakin percaya diri. Di dalam hatinya, ia teringat kata-kata sosok berjubah putih malam itu. Kesabaranmu belum selesai. Bangkitlah. Bangkitlah. Karena Sang Pencipta masih menghendaki hidupmu. Kalimat itu terus terngiang di pikirannya. Dan untuk pertama kali sejak semuanya runtuh, Nurdin mulai percaya bahwa mungkin hidupnya memang belum berakhir. Suatu sore, Nurdin duduk di meja kecil ruang tamu. Di depannya ada laptop tua yang sudah lama tidak ia gunakan.
Laptop itu adalah satu-satunya barang yang tersisa dari masa lalunya sebagai pengusaha. Ia menatap layar itu cukup lama. Tangannya sempat ragu menyentuh keyboard. Dulu, ia memimpin perusahaan besar dengan ratusan karyawan. Sekarang, ia hanya seorang pria yang mencoba memulai lagi dari rumah kecil di pinggir kota. Namun, Nurdin akhirnya menarik napas dalam. Lalu, ia mulai mengetik. Ia mencoba memulai usaha kecil, bukan perusahaan besar seperti dulu. Hanya jasa konsultasi proyek konstruksi secara online. Ia menawarkan pengalamannya kepada kontraktor kecil yang membutuhkan saran. Awalnya tidak ada yang merespon. Hari pertama, tak ada pesan. Hari kedua, tetap sepi. Namun Nurdin tidak menyerah. Ia terus mencoba, menulis penawaran, menghubungi beberapa kenalan lama. Sampai akhirnya, suatu pagi sebuah pesan masuk ke emailnya. Seorang kontraktor kecil meminta bantuannya menghitung rencana anggaran proyek. Bagi orang lain, mungkin itu pekerjaan kecil. Namun bagi Nurdin, itu terasa seperti secercah cahaya di tengah kegelapan panjang hidupnya. Ia mengerjakan tugas itu dengan sangat serius. Berjam-jam ia duduk di depan laptop, menghitung dengan teliti, menggunakan semua pengalaman yang ia miliki selama bertahun-tahun di dunia konstruksi. Ketika hasil pekerjaannya dikirim, klien itu sangat puas. Bahkan ia merekomendasikan Nurdin kepada beberapa orang lain. Perlahan pekerjaan mulai berdatangan. Sedikit demi sedikit, Nurdin mulai mendapatkan penghasilan lagi. Tidak besar, namun cukup untuk membuatnya merasa kembali hidup. Beberapa bulan kemudian, Nurdin memutuskan mengambil langkah lebih besar. Ia mulai mengelola proyek kecil. Ia menggunakan tabungan terakhirnya untuk memulai usaha konstruksi kecil-kecilan. Dengan hanya beberapa pekerja, tanpa kantor mewah, tanpa fasilitas besar. Namun Nurdin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Pengalaman, ketekunan, dan pelajaran berharga dari masa lalunya. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bangun sebelum matahari terbit. Mengawasi proyek langsung di lapangan. Berbicara dengan pekerja satu persatu, mendengarkan setiap masalah dengan sabar. Ia tidak lagi menjadi pengusaha yang hanya duduk di kantor mewah. Kini, ia benar-benar turun langsung. Dan perlahan, hasilnya mulai terlihat. Proyek kecil itu selesai dengan sangat baik. Klien puas. Mereka kembali memberikan proyek lain. Nama Nurdin mulai dikenal lagi di dunia bisnis. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi mengejar kemewahan. Ia hanya fokus membangun sesuatu yang benar-benar kuat. Tahun demi tahun berlalu. Usaha kecil itu berkembang. Dari 1 proyek menjadi 2. Dari 2 proyek menjadi 10 proyek. Perusahaan yang dulu dimulai dari rumah kecil, perlahan berubah menjadi perusahaan besar. Bahkan lebih besar dari bisnisnya di masa lalu. Kini, Nurdin memiliki kantor megah di pusat kota. Ratusan karyawan bekerja untuknya. Proyek-proyek besar kembali ia pegang. Namun ada satu hal yang sangat berbeda dari Nurdin yang dulu. Ia tidak lagi hidup dengan kesombongan dan kemewahan berlebihan. Rumahnya memang nyaman, tetapi tidak semegah dulu. Mobilnya bagus, namun tidak berlebihan. Nurdin lebih banyak menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain. Ia membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Ia membantu pekerja kecil yang kesulitan. Ia bahkan sering memberikan bantuan kepada orang-orang sakit yang tidak mampu berobat. Orang-orang yang bekerja dengannya sering mengatakan satu hal. Nurdin sekarang adalah orang yang jauh lebih bijaksana. Penderitaan yang pernah ia alami telah mengubah cara ia memandang hidup. Namun jauh di dalam hatinya, Nurdin tidak pernah melupakan malam hujan itu. Malam ketika sosok berjubah putih datang ke rumah kecilnya. Kadang-kadang, ketika ia berdiri di jendela kantor barunya dan melihat lampu-lampu kota di malam hari, Nurdin sering bertanya dalam hati, siapa sebenarnya sosok misterius itu? Apakah malaikat? Ataukah hanya mimpi dari seorang pria yang hampir kehilangan harapan? Namun satu hal yang ia yakini,
Malam itu adalah titik di mana hidupnya mulai berubah. Dari kehancuran menuju kebangkitan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa tahun setelah meninggalkan Nurdin, hidup Lastri sempat terlihat sangat sempurna. Pria yang ia nikahi adalah seorang pengusaha kaya. Rumahnya besar, mobilnya mahal. Pesta-pesta mewah kembali menjadi bagian dari hidup Lastri. Ia kembali memakai gaun mahal, perhiasan berkilau di lehernya. Foto-fotonya sering muncul di media sosial. Liburan ke luar negeri, makan malam di restoran mahal, acara pesta bersama orang-orang kaya. Semua terlihat seperti kehidupan impian. Banyak orang bahkan berkata padanya dengan iri, "Kamu beruntung sekali, Lastri." Lastri hanya tersenyum bangga. Dalam hatinya ia merasa telah membuat keputusan yang tepat. Ia percaya telah meninggalkan masa lalu yang menyedihkan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, suaminya mulai terlihat gelisah. Ia sering pulang larut malam, wajahnya penuh tekanan. Teleponnya tidak pernah berhenti berdering. Awalnya Lastri tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira itu hanya masalah bisnis biasa. Namun beberapa bulan kemudian, kebenaran mulai terungkap. Perusahaan suaminya mengalami kerugian besar. Investasi yang mereka lakukan ternyata gagal total. Utang menumpuk. Investor mulai menarik dana mereka. Bank mulai menagih pinjaman. Masalah datang bertubi-tubi. Suaminya mencoba menyelamatkan bisnis itu. Namun keadaan semakin buruk. Proyek-proyek besar dibatalkan. Perusahaan mereka perlahan runtuh. Rumah mewah yang dulu mereka banggakan akhirnya dijual. Mobil-mobil mahal juga ikut dilepas. Barang-barang mewah satu persatu menghilang dari kehidupan Lastri. Dan untuk pertama kalinya, Lastri merasakan ketakutan yang dulu pernah dirasakan Nurdin. Namun kali ini, tidak ada yang memegang tangannya. Tidak ada yang menenangkannya. Suaminya berubah menjadi pria yang penuh amarah. Ia sering melampiaskan stresnya kepada Lastri. Rumah yang dulu penuh kemewahan, kini dipenuhi pertengkaran. Suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Suaminya berteriak dengan marah. Semua ini karena kamu. Kamu hanya tahu hidup mewah, istri pembawa sial. Lastri hanya bisa menangis. Beberapa bulan kemudian, suaminya benar-benar bangkrut. Ia kehilangan hampir semua yang ia miliki. Dan tidak lama setelah itu, pria itu meninggalkan Lastri begitu saja. Lastri kini benar-benar sendirian. Ia harus tinggal di rumah kontrakan kecil. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi teman-teman elit yang dulu selalu mengelilinginya. Orang-orang yang dulu tersenyum di depannya, perlahan menghilang. Teleponnya jarang berbunyi. Undangan pesta tidak pernah datang lagi. Dunia yang dulu begitu memujanya, seolah melupakan keberadaannya. Suatu malam, Lastri duduk sendirian di kamar kecilnya. Lampu redup menerangi ruangan yang sepi. Di tangannya ada ponsel lama. Ia tanpa sadar membuka foto-foto lama. Foto ketika ia masih hidup bersama Nurdin. Foto di rumah mereka dulu. Foto ketika Nurdin tersenyum bahagia di sampingnya. Air mata mulai jatuh dari matanya. Untuk pertama kalinya, Lastri menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Nurdin dulu tidak hanya memberinya kemewahan. Nurdin memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesetiaan, cinta yang tulus. Namun, semua itu telah ia buang dengan tangannya sendiri. Hari-hari berikutnya, perasaan bersalah itu semakin besar. Lastri mulai mendengar kabar tentang Nurdin. Awalnya ia tidak percaya. Orang-orang mengatakan bahwa Nurdin kini kembali menjadi pengusaha besar. Bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Perusahaannya berkembang pesat. Namanya kembali terkenal di dunia bisnis. Ketika mendengar kabar itu, jantung Lastri berdegup kencang. Penyesalan yang selama ini ia coba kubur, akhirnya muncul sepenuhnya. Ia sadar, satu hal yang sangat menyakitkan. Pria yang ia tinggalkan saat jatuh, ternyata mampu bangkit jauh lebih tinggi. Selama beberapa hari, Lastri tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kenangan masa lalu. Akhirnya, suatu pagi, ia mengambil keputusan.
ia harus menemui Nurdin. Dengan langkah ragu, Lastri datang ke kantor besar milik Nurdin. Gedung itu sangat megah, jauh lebih besar dari perusahaan Nurdin di masa lalu. Lastri berdiri lama di depan pintu masuk. Tangannya gemetar, ia hampir tidak berani masuk. Namun akhirnya, ia melangkah ke dalam. Beberapa menit kemudian, Lastri berdiri di depan ruangan kerja Nurdin. Ketika pintu terbuka, ia melihat sosok pria yang dulu sangat ia kenal. Namun, Nurdin terlihat berbeda. Wajahnya lebih tenang, tatapannya lebih bijaksana. Ada ketenangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Begitu melihat Nurdin, air mata Lastri langsung jatuh. Kakinya terasa lemah. Tanpa sadar, ia berlutut di depan Nurdin. Dengan suara bergetar ia berkata, "Mas, maafkan aku. Aku salah. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal, Mas." Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Nurdin menatap Lastri lama. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan. Setelah beberapa saat, Nurdin akhirnya berkata pelan, Bangunlah Lastri, aku sudah memaafkanmu. Lastri menangis semakin keras. Namun Nurdin melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. Aku sudah memaafkanmu dari sejak kamu pergi. Tapi maaf, aku tidak bisa kembali. Karena hidupku sudah berjalan meski tanpa kamu. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Lastri. Ia sadar, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Semua yang ia buang dulu, tidak bisa ia ambil kembali. Perlahan Lastri berdiri. Air matanya terus mengalir. Ia menatap Nurdin untuk terakhir kalinya, lalu berjalan keluar dari ruangan itu. Saat pintu kantor tertutup di belakangnya, Lastri akhirnya benar-benar memahami kenyataan hidup. Ia telah meninggalkan seorang pria setia ketika pria itu jatuh. Dan ketika pria itu bangkit, ia tidak lagi memiliki tempat di hatinya. Penyesalan itu datang terlalu terlambat. Kadang dalam hidup, yang pergi saat kita jatuh adalah orang yang tidak pernah pantas menikmati keberhasilan kita saat kita bangkit. Nah, sahabat Rona Kehidupan, demikianlah kisah ini kami tuturkan. Terima kasih buat para sahabat yang sudah setia mendukung channel kami dan menyimak cerita ini. Sampai bertemu kembali di Rona Kehidupan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.